rutin kita diskusi beradab, diskusi elegan, diskusi mempertontonkan betapa keilmuan itu harus dijadikan rujukan kita. Maka insya Allah kita telah datang kehadiran dari pihak Kristen untuk mengadakan diskusi yang insya Allah diwakili oleh Kang Kaisar, dan insya Allah dari sini kami untuk hari ini pembicara dari pihak Muslim ada Kang Alif, Kang Yusuf sebagai perwakilan untuk mampu berhujah kepada teman-teman Kristen menjelaskan apa dan bagaimana tentang keislaman kita. Dan dari pihak Kristen pun insya Allah telah hadir Kang Aderion bersama Kang Kayapas. Teman-teman, saya memohon kepada teman, satu harus minta maaf dengan sikap saya tadi tegas tadi, dan untuk menciptakan diskusi. Insya Allah silakan teman-teman akan merasakan ketika kami ke tempat Anda tidak akan ada terjadi seperti itu. Ya, saya jaminkan insya Allah. Dan saya nggak segan-segan, silakan untuk mengklik langsung. Kalau ada teman kami yang berkata kurang ajar, masuk tidak sopan, ya silakan diklik langsung dan saya akan diam. Karena itu adalah sikap kalian memiliki rumah dan itu bagus, silakan. Ya. Dan kami tidak akan mempertahankan bagi ada di antara teman kami yang bersikap kurang ajar. Itu mungkin yang utama. Untuk acara ini karena ini adalah acara yang insya Allah tentunya kami mengharapkan Allah senantiasa kami harapkan membenarkan apa yang sedang kita lakukan. Maka untuk doa saya mintakan sebelum ini kepada Kang Alif untuk menyampaikan doa. Silakan dipersiapkan. Dibuka mute-nya Kang Alif. Silakan. Untuk doa saya. Sebelumnya mari kita bukakan dengan para muslim khususnya dengan basmalah di hati masing-masing. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Kang Alif untuk membaca doa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tundukkan hati sejenak ya, mohon kepada Allah. Astagfirullahaladzim, 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 wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ammat. Ya Allah, ya Allah, ya Allahul a'dhamu jalilul akbar wa muhitun ala maluki bil ajhar. Waqfina disyaraful disarin bihaulaka wa quwatikal akbar. La haula wa la quwata illa billahil alil adib. Ya azizul man'ul ghalib ala amri fala syai'an yuadiluh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil hasidin wansurna 'alal qaumil musyrikin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumin nasraniyin wansurna 'alal qaumil yahudiyin. Allahumma layyin qulubal alamin khususan fi hadal makan ala hidayatil islam kama layyinal hadid li Daud alaihi salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baik, terima kasih Kang Alif yang telah menyampaikan. Ini untuk mempermudah kami mungkin sebagai co-host untuk para pembicara narasumber yang telah dipercaya oleh masing-masing pihak untuk resen aja. Jadi nanti kalau kami bicara gampang kami menemukannya. Silakan atau mungkin kasih tanda lah apa gitu. Pak Burot Angon, aku minta maaf. Ya. Aku boleh masukin satu device lagi Pak buat share screen Pak? Boleh silakan Kak. Silakan. Okay, thank you. Resen ya atau mungkin kasih tanda apa kayak gitu di ininya. Oh iya Kang Yusuf, Iya. Kang Alif resen. Yang jelas kami bisa memudahkan. Mungkin teman-teman yang kebetulan dikasih kepada untuk co-host juga mempercepat gitu. Karena di kekerasan juga cuma satu orang. Kasihan nanti kita jadi muslim harus benar-benar sekatan juga. Kang Aderian untuk resen dan Kang siapa tadi? Resen Aderian mau masukkan satu perangkat. Buat share screen Pak. Maaf ya. Oh iya, itu kalau mau share screen nanti itu aja yang dikasih co-host. Kalau dia mau share screen. Jadi begini, ketika untuk memudahkan, ketika waktunya berbicara pihak Kristen, kita kasih co-hostkan dia, jadi tidak perlu minta lagi, setelah selesai waktunya, dicabut lagi co-hostnya. Gitu aja kan, biar gampang. Setiap pihak berbicara, tolong langsung dikasih co-host, begitu selesai waktunya mereka, langsung dicabut co-hostnya. Begitu saya rasa Bang Angon ya. Betul. Jadi, untuk memudahkan mungkin gini Kang, untuk memudahkan gambar ini aja tuh, gambar Lope barusan kalau bisa. Jadi yang pembicara gambar Lope, nanti yang resen mungkin mau bertanya atau mau apa intermezzo atau apa gitu kan. Kalau bisa cari yang lain gambar jangan resen Kang Alif, Kang Yusuf. Gambar Lope atau apa barusan. Paling atas, resen paling atas enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak maksud untuk memudahkan Kang kalau bisa mah. Kan ada tuh ada gambar Lope, gambar apa gitu. Kalau ya, mungkin Lope tapi kalau nggak bertahan lama loh Pak Lope itu. Iya, resen aja. Resen kalau gitu. Silakan resen Kang. Silakan host di mute permanen dulu semua.
biar gak ada yang buka. Silakan Bang host di mute permanen dulu semuanya, sehingga ketika dimulai acaranya tidak ada lagi intro. Maaf Kang Alwi, dilanjut. Maaf barusan ke mute. Kang Alwi, maaf. Silakan, saya percayakan untuk pemimpin acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya percayakan Kang Alwi juga dengan dari Kristen Kang Kaisar untuk menjadi pemandu kami sekaligus juga penenang bagi kami, ya. Gunakan Zoom ini sekondus mungkin dan kita akan melihat betapa keilmuan itu menjadi rujukan utama kita ketika memilih sesuatu keyakinan. Silakan, Kang Alwi dan Kang Kaisar dilanjut. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan dalam acara rutin kita, yaitu dialog interaktif diskusi lintas agama, yang malam ini mengangkat tema yang spesial dan kontroversi, yaitu siapakah, ajaran manakah yang menyembah manusia. Yang malam ini juga diwakili oleh masing-masing narasumber yang luar biasa, ya. Dari pihak Muslim sudah ada Ustadz Yusuf dan Ustadz Alif. Dari pihak Kristen ada Brother Aderion dan Bang Kayapas. Oke, sebelumnya saya bacakan dulu susunan acaranya, ya, yaitu opening statement masing-masing 5 menit. Setelah itu langsung sanggah menyanggah 5 menit selama 3 kali 5 menit, artinya masing-masing punya kesempatan sanggah menyanggah setelah opening itu masing-masing 3 kali. Baru kita iklan sejenak. Setelah iklan baru kita lanjut lagi 2 kali 15 menit, artinya masing-masing punya kesempatan 3 kali 5 menit untuk menyampaikan sanggah-sanggahnya. Biar oke, langsung saja sebelum interupsi sebentar, statement kita langsung ke iklan dulu lah. Silakan Pak. Oke. Pak Kaisar. Ya. Pak Kaisar, interupsi sebentar Pak Kaisar. Ada interupsi sebentar. Silakan Kang, interupsi dulu. Silakan. Ini sepertinya security-nya belum disetting. Takutnya sama seperti kemarin ada penyusup yang buka-buka video, ya kan? Ini tolong yang co-host, yang co-host disetting dulu security-nya. Yang co-host juga bisa. Yang co-host bisa kok. Matiin security sama mute-nya dikunci. Oke, sudah dikunci mute, sudah di ini. Silakan. Share screen-nya, Pak. Udah dikunci. Oke, share dikunci. Silakan lanjut. Oke. Diskusi ini ya di live-kan di YouTube channel masing-masing, yaitu ada 17 channel ya, Wi. Ya, luar biasa ya. Sama Family in Christ Official Channel, Martyr Channel, Kanuru, Teolog Kontekstual, Urban, Scott Orang Indonesia, Friends Talking Channel, Papel 88, CAF, Domba Kecil, Bram Mahana, Ferdinand Wardana, Anachronism, Uti Watimena, Gereja YouTube, WHFM, Murtadin Channel, dan Sang Apologet 12. Ya, itu Wi. Oke, demikian juga di Menara Siar Muslim, ya, yang dipancarluaskan langsung dari ketinggian 2 batang bambu, yaitu Penegak Islam Channel, Laskar Jihad Islam, Kata Pengantar Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Akang Satria TV, Uco Tebas, Ua Empire, Lentera Rohani Institute, Yanti Channel, Istiqomah Channel, Siva Silpa Channel, Sudut Pandang Muslim Channel, Rahasia Alif Channel, dan seterusnya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, nanti di private chat aja di grup kalau untuk yang belum disebutkan. Silakan kita langsung saja kepada opening statement yang dimulai dari tuan rumah, yaitu dari narasumber Muslim. Silakan 5 menit untuk opening statement Bang Alif atau Bang Yusuf yang mulai mengenai tema kita, ajaran manakah yang menyembah manusia. Silakan Bang Yusuf dulu. Sebentar Kang Yusuf. Kang Ade mungkin Raisen tetap biar kami ini, Raisen atau Kang Ade sama Kang Kayapas biar memudahkan ya, kalau boleh, biar memudahkan sekali lagi. Ya, Kang Kayapas sudah, Kang Ade yang belum. Kang Ade yang mana yang mau bicara nanti? Karena ada 2 tadi. Oh, baik. Sebentar ya, Pak. Bentar. Ini aku Raisen ya. Oke. Udah ya, Pak? Silakan Kang Yusuf, makasih Kang Ade. Ya, silakan Kang Yusuf. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alhamdulillah kita dapat berkumpul malam ini ya untuk berdiskusi ya. Di sini kita mendiskusikan tentang siapa yang mengajarkan menyembah manusia gitu. Nah, di sini saya mengawali opening statement saya dari kitab pemahaman Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah. Nah, dari Al-Ya, wala yablughul wasifuna kanhu azamatihi alladhi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifuhu bihi khalqah. Dan para makhluk yang mensifati Allah dengan pensifatan yang diberikannya tidak akan sampai bisa pada hakikat keagungan yang seharusnya bagi Allah. Tidak sebagaimana ketika Allah sendiri yang mensifati dirinya, dan sifat Allah lebih mulia dari sifat yang disebutkan oleh makhluknya. Nah, pendapat Imam Syafi'i di atas ya, penegasannya seperti ini. Allah Azza wa Jalla sendiri dia mensifati dirinya tanpa mentahrif, mengubah makna, tanpa mentahtil, menolak, tanpa mentakyib, menggambarkan bentuk sesungguhnya, dan tanpa mentamsil atau menyerupakan dengan sifat makhluknya. Nah, karena ketuhanan di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak mau ada dia bersifat seperti makhluknya, karena di dalam Islam hanya ada dua, kholik dan makhluk. Kholik pencipta dan makhluk yang diciptakan. Nah, sebagaimana ada ayat-ayat Al-Quran yang perlu kita pahami juga ya. Ada beberapa ayat Al-Quran mengatakan begini, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan dua tangan Allah terbentang kedua-duanya, dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Wassamawatu matawiyatum biyamini, dan langit-langit dilipat pada tangan kanannya. Nah, lalu Allah itu katanya ada juga memiliki wajah. Kullu syai'in haliku illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Dan ada di Quran surah Ar-Rahman, wa yabqa wajha rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal abdillah wajahmu, wajah Tuhanmu yang wajahnya itu maha luhur dan maha mulia. Jadi inti dari semua ini bermuara di ayat Quran surah Asy-Syura ayat 11 yang mana di situ berbunyi laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi Allah itu tidak ada serupa dengan sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi hal mustahil kalau dia menjadi manusia. Ada juga yang mentakwil Allah punya tangan katanya. Nah, ini ada beberapa pendapat ulama yang dikemukakan. Ada yang memang mentakwil tangan, tetapi tangannya berbeda dari tangan makhluk. Dan ada juga mentakwilnya itu sebagai kata metafora atau yang berarti kekuasaan. Contoh, raja itu memerintah dengan tangan besi, artinya raja itu memerintah dengan kekejaman. Nah, mungkin seperti itu dulu dari opening saya. Silakan Kang Alif. Karena satu lagi, sifat Allah itu berbeda dengan makhluk, sehingga dia tidak akan menjadi makhluknya apalagi sampai turun ke muka bumi. Silakan Kang Alif. Oke, baik, masalah lil hawadisi ya. Lalu kita perkuat lagi yang tadi dinarasikan oleh Bang Yusuf. Kita lihat surat ke-16 ya, surat An-Nahl ayat 60. Dan Allah mempunyai permisalan yang paling tinggi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika permisalan itu adalah yang perlu kita pahami di situ bagaimana kita menjelaskan dan menerjemahkan. Dan siapa yang menyembah manusia? Tentu Islam tidak mengenal menyembah manusia. Tauhid ayat pertegas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami mengabdi, menundukkan diri, beribadah, bertunduk patuh, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi tidak ada lagi yang kami memohonkan pertolongan, hanya hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di Al-Qur'an ya, kalau kita buka lagi di surat Al-Maidah ayat 17, ketika semua ciptaan Allah dikatakan makhluk yang jaiz atau mungkin Allah ciptakan, bisa saja Allah binasakan, bisa saja Allah hilangkan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi.
Nah, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah waktu cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Opening statement dari pihak Muslim. Silakan lanjut ke narasumber Kristen. Untuk 5 menit opening statement. Ini 5 menit ya Pak ya, aku coba lebih cepat ya. Selamat malam semuanya, Shalom Aleichem, Besem Mamasya, kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang abad. Amin. Terima kasih untuk moderator yang tidak bosan-bosannya untuk memberi kami ruang sebesar-besarnya untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah yang benar, yang dikabarkan dan diajarkan oleh para murid Yesus setelah kebangkitannya, bukan Injil lain yang dikabarkan selain apa yang telah dikabarkan oleh para murid Yesus. Topik kita pada malam hari ini adalah siapakah yang menyembah manusia. Topik ini adalah topik yang menarik bagi kami dalam kesempatan ini karena melalui topik ini kabar Injil akan lebih banyak lagi untuk dikabarkan. Kerap kali teman-teman Islam selalu menuduh kekristenan menyembah manusia. Kenapa? Paling tidak ada 2 hal yang perlu kami jelaskan. 1, karena teman-teman Islam tidak mengenal ajaran Injil yang benar dan tujuan kenapa Yesus datang ke dunia menjadi manusia. 1. Yang kedua, karena teman-teman Islam hanya melihat Yesus dari kodrat kemanusiaannya saja tanpa mengenal kepraeksistensiannya sebelum menjadi manusia. Benar bahwa Yesus berkali-kali menyebut dirinya adalah anak manusia. Tapi apakah yang dimaksud Yesus tentang anak manusia itu adalah sama seperti kita sebagai manusia? Lalu siapakah anak manusia itu? Di dalam Injil yang benar, yang salah satunya ada di Injil Matius 16 ayat 13, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Saat itu Yesus mengatakan, saat itu para murid-murid mengatakan beberapa jawaban, many kind. Ada Yohanes Pembaptis, ada Elia, ada Yeremia, dan selainnya. Tetapi Yesus di ayat 14-nya menanyakan kembali, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus pada ayat 16-nya, Injil Matius 16 ayat 16, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, itu kata Petrus. Lalu Yesus membenarkan jawaban Petrus bahwa anak manusia itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi jelas di sini dalam pemikiran Petrus bahwa anak manusia yang benar adalah Mesias, yaitu anak Allah. Di sini tertutup kemungkinan bagi para polemikus Islam untuk menyebutkan bahwa Yesus bukanlah anak Allah. Karena Yesus sendiri yang membenarkan jawaban dari Petrus tersebut. Tidak berhenti di situ. Dalam Injil Matius 26 ayat 63, di mana latar belakang ayat itu Yesus berada dalam sidang mahkamah agama sebelum penyalipan. Yesus ditanya oleh Kohen Hagadol, imam besar. Katakan kepada kami apakah kau Mesias, anak Allah atau tidak? Itu pertanyaan Kohen Hagadol di ayat 64. Yesus membenarkan pertanyaan itu. Pertanyaan imam besar itu, apakah Yesus itu Mesias, anak Allah, dengan menyebut engkau telah mengatakannya. Yesus melanjutkan kembali jawabannya, nggak berhenti dari situ. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Justru dengan jawaban ini, di mana Yesus menyebut dirinya anak manusia yang datang dalam awan-awan, imam besar Kayafas ini marah dengan mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Ia harus dihukum mati. Kenapa? Karena dalam pandangan imam besar yang tentunya paham betul jawaban Yesus, telah menyamakan diri dengan anak manusia yang seperti di dalam nubuatan Nabi Daniel di Daniel 7 ayat 13 dan 14. Yang tentunya Islam denial, bukan Daniel. Denial, menyangkal kepada Nabi Daniel. Atau paling enggak tidak mengenal nubuatan Daniel, kecuali hanya tahu setiap Nabi hanya mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. That's all. Hanya itu doang yang mereka tahu. Itulah kenapa terdapat missing link di dalam pemikiran teman-teman polemikus Islam yang membuat sulit mengetahui ajaran-ajaran para Nabi yang tidak melulu mengajarkan tentang jumlah ilah. Oke, kembali kepada fokus kita soal ini. Sebenarnya apakah anak manusia yang dibuatkan di kitab Daniel itu adalah sosok yang sama seperti kita? Tidak. Kenapa? Selain tadi kita sudah melihat akibat Yesus menyebut dirinya adalah anak manusia, justru membuat imam besar marah, menyebut Yesus telah menghujat Allah. Padahal Yesus menyebutnya hanya anak manusia loh. Tapi dia disebutnya apa? Menghujat Allah. Sosok yang dinubuatkan di kitab Daniel ini adalah sosok yang memiliki kekuasaan dan kerajaan yang kekal, di mana seluruh bangsa akan mengabdi kepadanya. Lihat ayat 14 ya Pak. Juga mengenai frase turun di dalam awan-awan ini menandakan Shekinah atau kehadiran Allah yang berkali-kali menampakkan diri dalam perjanjian lama. Ini minimal ada 20 ayat dan nggak mungkin saya menyebutkan itu Pak. Seluruh penampakan ilahi itu hanya dilakukan berkali-kali dengan penampakan awan-awan. Oke. Terus sebentar
Oke. Dan di sini paralel dengan tegas bahwa Yesus menyebutkan dia adalah anak manusia yang dimaksud oleh nubuatan Daniel yang turun dalam awan. Ini kenapa Yesus menyebutkan bahwa ia keluar dan datang dari Allah, Yohanes 8 ayat 42. Telah turun dari surga, Yohanes 6 ayat 38. 3. Berasal dari atas dan bukan dari dunia, Yohanes 8 ayat 23. Kesimpulannya, kepraeksistensian Yesus telah ada bersama-sama dengan Bapa sebagai firman Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 17 ayat 5. Keluar dan datang dari Allah, Yohanes 8 ayat 42, turun, Yohanes 6 ayat 38, menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dan turun dalam awan-awan, Matius 26 ayat 64. Jadi jawaban atas judul kita hari ini adalah bahwa kami menyembah keilahian Yesus dan juga memuliakan kemanusiaan. Oke, waktu sudah habis. Awi mana? Awi? Halo. Oh ya, sorry. Termute, saya sudah bicara, ternyata ke mute. Oke, kembali untuk yang pertama memberikan sanggahan, yaitu dari narasumber Muslim. Silakan dikuatkan tadi opening statement-nya dan silakan langsung menyanggah. Jadi ini akan berlaku 3 kali ya, 3 kali masing-masing punya kesempatan 3 kali 15 menit. Silakan dari pihak Muslim duluan. Silakan. Itu. Mau Kang Alif atau saya duluan, Kang? Silakan terserah. Ya, nanti 5 menit. Silakan. Oke, sebagaimana di opening statement saya, Maha Suci Allah dari sifat makhluk ya. Timer. Apalagi sampai dari sifat manusia gitu. Tunggu sebentar. Timer belum jalan. Timer Bang Pani, timer. Kayaknya Bang Pani lagi pergi bikin kopi nih. Bang Pani. Cek. Bang Pani. Kayaknya dia lagi berdiri bikin kopi ini Bang Pani. Meninggalkan meja dia. Sambil nunggu sebentar Kang. Sebelum Kang Yusuf sebentar. Untuk room tetap di waiting room aja ya. Jangan di lock teman-teman. Biarin aja. Tapi kami mantau. Timer curang nih. Tipis barusan. Sorry, lanjut. Oke, saya lanjut ya. Nah, di dalam sifat Allah itu dia harus berbeda dengan makhluk, apalagi manusia yang bersifat keorang-orangan gitu. Coba kita lihat, kalau orang itu dia berawal, sedangkan Allah tidak berawal gitu. Dan manusia itu berakhir, sehingga Allah itu tidak berakhir. Jadi sifat-sifat keorangan seperti dia mau makan. Nah, awalnya dia mau makan. Tetapi Allah berbeda sifat dengan makhluknya. Nah, seperti itu. Tadi saya menarik, kalau kita melihat konsep ketuhanan di dalam Islam, saya sudah bilang, di dalam agama Islam tidak akan pernah Allah mau menyerupai dengan makhluknya. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Aderion, bahwa dia anak manusia, dia anak Allah. Di dalam Quran surah Maryam, di situ di ayat 88 sampai 92, itu kita sudah berbeda keimanan gitu, Pak ya. Di dalam Quran surah Maryam ayat 88 tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qalu takhadzar rahman walada. Dan mereka berkata, yang Maha Pengasih mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Anda'u lirahmani walada. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirahmani ayyattakhidza walada. Dan tidak mungkin bagi Allah Maha Pengasih mempunyai anak. Subhanallah. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita melihat konsep ketuhanan itu, kita bedakan dulu makhluk dengan kholik gitu. Kholik itu pencipta, berbeda dengan yang diciptakan makhluk. Begitu Pak ya di dalam konsep Islam. Nah, sekarang kalau kita melihat di kitab Bapak sendiri ya, di kitab Anda sendiri di Perjanjian Lama dikatakan di situ di Keluaran Musa 33 ayat 20. Di 33 20 Keluaran. Sebentar, saya buka ayatnya. Di Bible ini, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sekarang kalau kita nisbatkan ke Yesus,
itu ibunya Yesus bisa melihat anaknya nggak mati. Sudah berarti satu poin kita dapat bahwa dia bukanlah Tuhan, tetapi makhluk yang diciptakan Tuhan. Lalu di Hosea 11 ayat 9. Nah, di situ Allah bukanlah manusia. Dicatat lagi, silakan. Hosea 11 ayat 9. Di situ Allah bukanlah manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Sedangkan Yesus dikuduskan oleh orang-orang terdahulu gitu. Nah, ini dua poin yang sudah kita dapat di kitab Bapa sendiri. Yang ketiga, apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 5:37? Kamu tidak akan dapat melihat Bapa, tidak akan dapat melihat Allah. Suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Hal ini senada apa yang dikatakan oleh Perjanjian Lama. Nah, di dalam Maleakhi 3 ayat 6, di situ Tuhan tidak akan berubah. Lah, kalian datang setelah Perjanjian Baru, ucu-ucu, katanya Tuhan berubah jadi manusia. Nah, ini sudah melanggar apa yang dikatakan oleh Perjanjian Lama. Jadi mungkin seperti itu dari saya. Silakan nanti ditanggapi. Silakan Kang Ali. Ini kenapa ada tampil di layar translate ya? Maaf di pause dulu waktunya, di pause waktu. Iya. Ini di layar masih 1 menit saya waktunya. Iya, di pause dulu waktunya. Kita perbaiki dulu layarnya. Ada nggak terlihat di layar ini apa namanya? Iya, translate tuh dari siapa Tolong ya? dihapus. Dari siapa ini? Bang Angon. Mengganggu nih. Iya, mengganggu. Kang Angon. Ya, Cup, bisa, Cup. Bang Pani coba di silang panah itu yang ada translate-nya itu. Bang Pani. Kenapa Kang? Nggak ngerti caranya, nggak tahu tuh tiba-tiba ada tuh. Tolong ini translate apa ini? Yang pertama. Yang kedua, ini translate gimana cara hilangkan ini? Mengganggu di layar, kita tidak bisa lihat maksimal ini. Oh, saya ya? Coba dari host. Atau gimana caranya nih? Sebentar. Itu Bang Pani itu silangnya di X ya X. Itu kayaknya nggak bisa kalau bukan Bang Pani yang matikan itu. Bang Pani matikan. Bang Pani tolong di X itu X. Kang Alif coba, mungkin ada yang salah, saya antum jadi host dulu. Coba silakan bantu saya. Enggak bisa itu Bang Pani yang harus matikan, nggak bisa host. Bisa. Bang Pani. Gimana caranya? Caranya gimana? Di situ ada view full transkrip di off kan. Ya, off kan itu Bang Pani. Bentar. Nggak ngerti nih. Pokoknya ya sudah, kalau nggak ngerti daripada berlama-lama ya lanjut aja, nggak apa-apa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tunggu dulu, di log aja room. Soalnya masuk nama-nama yang saya rasa bukan orang Islam, masuk lagi pakai nama-nama lain yang tidak bagus. Di log aja roomnya Bang Angon, tidak usah dibuka. Di log, tolong jangan ada yang buka room ya pada host. Yang kedua tolong di mute permanen. Jangan dibuka. Silakan Bang Alif. Lanjutkan. Udah hilang ya. Tinggal Bang Pani yang belum hilangkan. Oh. Coba Bang Pani di titik 3 itu disable ini. Itu kan ada di layar tuh, like transcript closing captioning has been enable. Itu dikali. Sudah. Iya. Silakan. Oke, baik. Dilanjut ya. Masih ada waktu bahwa jelas kalau di Islam itu udah ditegaskan ya, semua contoh kita surat Al-Anbiya, artinya para nabi dikatakan bahwa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni gitu. Bahwa semua nabi, semua rasul itu ya diwahyukan oleh Allah bahwa untuk apa? Untuk menyembah, ya mendakwakan menyembah Allah dan jangan menyembah selain Allah. Itu poin di situ ditegaskan. Bahkan jika ada yang mengatakan laukana fihi ma'alihan ilallah lafasadata. Seandainya ada dua Tuhan, ada Tuhan lain di langit dan di bumi, maka akan hancur semuanya. Itu ditegaskan bahwa Allah yang bukan manusia, yang tidak setara dengannya, tidak ada yang setara ya. Ketika ada yang mengaku Tuhan, pasti semua akan dibinasakan. Ya, mengenai pertanyaan tadi kan sudah dari Bang Yusuf, saya melanjutkan dari opening statement tadi aja. Nanti berikutnya oke lah dilanjut. Itu dulu. Oke.
Silakan di reset waktu, kembali di pause waktunya, di stop aja, di reset Bang Pani. Cukup ya, silakan 5 menit bawah. Silakan dari Aderion atau kayak apa? Kayak pas. Pra. Ya, lanjut. Silakan. Pra, kau dulu, Pra. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Shalom semuanya. Tadi menyimak, ini langsung tanya jawab ya, langsung menanggapi ya artinya ya. Ya. Bukan bertanya ya. Bukan, pokoknya tadi kalau saya lihat Oke. Tadi kalau saya boleh nanya, itu Al-Maidah berapa tadi Bang ini? Sorry. Al-Maidah ayat yang 17. disebutkan awal. Al-Maidah ayat 17. Oke. Sebentar ya Bang Awi, bentar. Ya, ini tadi statement pertama, yaitu Allah bukan manusia di dalam Al-Maidah. Ini sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad siapa yang menghalangi. Jadi ini intinya ayatnya sebenarnya ini sih agak lari dari konteks ya. Dari topik kita agak lari ya, karena kita bahas itu adalah ajaran mana yang menyembah manusia. Nah, kalau dari surat ini justru memang ini sama seperti yang ada di dalam Al-Maidah 72 kalau tidak salah. 72 apa 73 ya. Jadi Al-Masih adalah bukanlah Allah. Orang Kristen pun mengamini itu karena bagi kami Yesus itu memiliki dua kodrat. Jadi dia tidak hanya bisa dibilang Allah, tapi dia adalah Allah dan manusia. Karena keselamatan itu datang dari pengorbanan dia, dan dia sendiri sebelum mengambil rupa seorang hamba, dia adalah Allah. Ini suara ngetik-ngetik siapa ya? Bisa di-mute nggak? Aderion. Adek. Ya. Lanjut, Bang. Jadi sama seperti di Al-Quran ini selalu menyebut Yesus atau Isa. Isa itu sebagai, dalam tanda kutip dalam bahasa Arab itu walad. Walad itu artinya kalau tidak salah adalah kelahiran secara jasmaniah. Kita pun juga sama. Orang-orang Kristen itu tidak seperti yang dikatakan tadi sama Bro Ade, bahwa orang Kristen itu tidak menyembah kemanusiaan Yesus, tapi memuliakan kemanusiaannya dan menyembah keilahiannya. Dan Yesus itu memiliki dua kodrat. Kalau kita lihat di Al-Maidah 72 dan 73, itu benar. Kami pun mengimani bahwa sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Allah. Ya karena dia memang adalah Allah dan manusia. Dan di 73, sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga. Nah ini terjemahannya juga salah. Karena ini innaloha salesu salasah. Salasah itu artinya yang ketiga. Jadi sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah yang tiga dari yang tiga. Tapi di sini tulisannya bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Di sini nggak ada tulisan angka 1. Nah, jadi kalau kita lihat ini kembali ke keimanan Kristen ya, adalah keimanan Tritunggal. Dan keimanan Yesus itulah Allah, manusia Allah, atau dia tidak hanya bisa dibilang Allah itu saja, karena keselamatan itu datang melalui karya penebusannya di kayu salib. Gitu. Nah, mengenai tadi Keluaran 3 ayat berapa tadi itu? Tuhan tidak bisa dilihat, Allah bukan manusia. Ya benar. Itu merujuk kepada Sang Bapa. Tapi kalau Sang Firman, itulah yang bertemu dengan nabi-nabi semenjak dari Adam, suara Firman yang berjalan-jalan di Taman Eden, terus sosok yang menemui Abraham di pohon tarbantin. Abraham memanggil dia adalah Allah dan Tuhan. Musa bertemu juga dengan teofani yang merupakan api dan di Gunung Sinai itu, hingga sampai pada perwujudannya atau pewahyuannya yaitu penyingkapannya dia sebagai manusia. Itulah makanya di kami itu Yesus bisa digambar, tidak seperti kalian. Kalian kan berteologi melalui tulisan. Allah tidak bisa digambar. Tapi kami, karena Yesus pernah jadi manusia, dia bisa digambar. Dan kami tidak menganggap itu suatu penghinaan. Gitu. Nah ini kembali lagi ke Pra, ini ku habisin aja ya. Habisin Pak, habisin Pak.
ini kan judulnya ajaran mana yang menyembah manusia. Seharusnya kita lari ke arah situ ya. Jadi kalau dilihat dari situ, kita mungkin saya mungkin bisa beralasan lagi berpendapat bahwa ajaran mana yang menyembah manusia. Kami udah bilang kami tidak menyembah manusia, kami menyembah Allah dan memuliakan kemanusiaan Yesus. Nah, kalau kita lihat dari saya udah menjawab tadi, kita lihat sekarang kita uji mana ajaran yang benar-benar menyembah manusia. Aturannya kita bisa mencocokkan ketika waktu cukup. Oke. Nanti dilanjut. Makasih ya. Oke, terima kasih Bang Kayapas. Silakan dari pihak Muslim, mungkin perlu pertajam materi kayak ini ya. Ajaran mana yang menyembah manusia? Silakan dari pihak Muslim. Silakan Kang Alip. Tadi saya yang ini kesempatan kedua dari pihak Muslim. Silakan. Baik, makasih ya. Tadi iya memang betul kalau jika dikatakan surat Al-Maidah ayat 17 itu tidak substansi, justru kami menegaskan ketika siapapun itu yang dikatakan sebagai Tuhan selain Allah, maka dibantai semua. Itulah ketahuan. Dibantai itu artinya argumennya terpatahkan. Karena tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Sang Maha. Makanya ketika menerangkan tentang Nabi Isa, ya, ketika ada sebagian yang mengatakan dia itu Tuhan, terlepas dari apapun itu konsepnya, maka bisa saja Allah binasakan dia dengan ibu-ibunya gitu. Itu menegaskan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan tidak ada lagi yang bisa berkuasa selain dia. Disitulah poin menegaskan ketauhidan. Terlepas dari orang mengatakan ya versi-versi seperti apa penjelasannya, dituhankan sisi keilahian dan lain sebagainya, itu terlepas dari pembahasan itu. Indikasi-indikasi yang mengarah kepada manusia, maka Allah bantai semua. Karena apa? Semua Rasul, semua Nabi diwahyukan untuk menjelaskan, menerangkan bahwa, menyampaikan kepada umatnya, bahwa annahu la ilaha illallah fa'buduni, gitu kan. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan sembahlah dia, gitu. Disitulah untuk menegaskannya. Makanya kita tegas di situ poinnya. Tidak ada poin yang menyembah kepada selain Allah. Di Al-Fatihah tadi sudah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, mengabdi, dan kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Di situ penegasannya. Ini lagi-lagi pasti memang kita akan lari lagi ke tentang firman, penjelasan firman, bagaimana memahami firman. Oke lah, nanti kita lebih jauh lagi. Silakan Bang Yusuf, saya bagi waktu. Oke, saya boleh share screen sebentar? Silakan. Oke ya, saya tindih sebentar. Ya. Saya bukakan dulu ayat Al-Quran. Nah, kita jawab dulu. Jalan aja ya. Oke. Di sini Pak Kayapas ya, laqad kafarul ladzina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Isa putra Maryam. Tadi saya bilang mengatakan anak Allah aja itu sebuah hal yang mungkar, apalagi mengatakan Isa itu adalah Allah. Yang seperti Anda katakan tadi. Lalu di ayat 73-nya laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Di sini Anda bilang teksnya terjemahnya salah. Kapasitas Anda apa dalam menerjemahkan Al-Qur'an? Coba lihat teks per teksnya. Di situ sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari tiga. Salisu itu tiga, salasatin itu dari tiga yang tadi. Makanya tulisannya berbeda. Tolong jangan dipotong. Jadi seperti itu. Tolong jangan dipotong. Nah, gini. Salah satu enggak ada. Apanya? Ya, lanjut. Waktu Muslim ditambah menit. Oke, nanti. Ya. Tambah menit. Ya, Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tambahin 1 menit. Nah, jadi di dalam penerjemahan Al-Qur'an itu kita pun sudah saya bilang berkali-kali kepada teman-teman harus memahami teks per teks gitu ya. Nah, saya bertanya, jika kalian memuliakan Yesus dan Bapaknya ya, dan kalian bilang, ya saya bingung juga, beberapa dari kalian mengatakan Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Allah, terus macam-macam lah begitu. Nah, hal ini saya mau tanyakan kepada Anda semuanya. Tadi kalian menyamakan dia dengan firman, ini sudah bertabrakan dengan Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Kalian menyamakan Allah dengan firman. Berarti kalian sudah tidak mengikuti kitab kalian sendiri. Di sini saya melihat
kalian itu bukan berperang dengan kami, para umat muslim, tetapi dengan kitab kalian sendiri. Jadi perjanjian lama dengan perjanjian baru, sebenarnya apa yang dikatakan Yesus itu adalah hal yang senada. Tetapi setelah ya banyak penulisan-penulisan kata-kata yang di luar Yesus, sehingga kalian mentakwilkan seperti ini, mentafsirkan seperti itu. Firman pada mulanya adalah firman. Nah, saya nggak mau pergi ke situ. Tapi kita cek dulu, cross check dulu, apakah Tuhan itu mau jadi manusia gitu. Nah, sekarang kalau kalian bilang itu Tuhan kalian bisa menjadi manusia, artinya di sini siapa yang nyembah manusia? Tadi kalian bilang Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, itu sudah dibantah oleh Al-Maidah. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau andai saja Tuhan kalian itu tidak nuzul, ya tidak zahir ke dunia, tidak dilahirkan ke dunia, maka tidak akan ada pertanyaan yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Sekarang jawab pertanyaan saya. Di dalam Yesaya 46 ayat 5 tersebut, tolong dijelaskan karena kalian menyamakan Yesus adalah Allah, Yesus adalah firman, sedangkan di perjanjian lama tidak mau disamakan. Oke, gitu. Waktu habis. Silakan dari pihak Kristen langsung aja tanggapi. Oke, Pra, siapa Pra? Ya, aku dikit. Oke. Ya. Berapa menit ini? Ya, berapa? 5 menit. Ya. 1 menit aja. Tadi salisu salah saya itu saya belum dapat poinnya karena kata salah satu itu nggak ada. Apakah yang dimaksud sama Bang Yusuf tadi itu salasa itu singkatan, salah satu maksudnya atau apa? Karena salasa itu artinya 3 gitu. 3 dari yang 3. Jadi jangan dibelokkan. Terus ini ajaran mana yang menyembah manusia, kita kembali ke fokus ke itu aja mungkin. Ya, oke lanjut, Pra. Aduh, ini banyak yang mesti harus aku tanggapin tentang ini ya. Terlalu banyak dalam Islam Tuhan tidak akan menyerupai di situ jelas kita berbeda keyakinan. Nah, itu benar. Betul, disitulah mendadakan bahwa Islam memang tidak sama dengan ajaran sebelumnya. Memang ajaran sebelumnya itu tidak sama. Tuhan kalian tidak mampu menjadi manusia, bahkan malaikat pun bisa menjadi manusia. Pak Asep, justru saya bertanya, kok Tuhan kalian itu disebut maha berkuasa, tapi tidak bisa menjadi manusia? Itu loh. Itu yang harus jadi pertanyaan. Justru yang kedua, bedek sebentar ya, tidak mungkin mempunyai anak loh. Memang tidak akan punya anak. Permasalahan seperti ini, Pak. Islam itu terlahir dari agama musyrikin, penyembah berhala. Orang sukunya baginda Muhammad itu adalah penyembah berhala. Itu yang mau dihajar sama Muhammad. Makanya nanti tunjukkan tuh rupa Tuhanmu. Nah, itu kenapa? Yang menanyakan ini adalah orang gembel. Gembel dalam arti gini maksudku. Mereka bukan tidak mengenal namanya kitab-kitab sebelumnya. Penyembah berhala. Bukan orang Kristen itu, Pak. Surah Al-Ikhlas bukan terlahir dari orang Kristen. Tunjukkan Tuhan rupamu. Tidak ada pernah. Karena apa? 1 Timotius 6 ayat 16 dengan tegas menyebutkan dia yang tak terhampiri dan memang manusia tidak akan bisa melihat dia. Yohanes 1 ayat 18. Allah itu tidak bisa dilihat. Jelas. Lalu Kristen mana ini yang dimaksud? Di Al-Ikhlas itu enggak ada. Itu ya. Yohanes 5 ayat 37. Come on. Bentar ya. Katanya Tuhan menjadi manusia. Siapa yang berubah? Katanya Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia itu apa? Kekristenan nggak pernah menjadi Tuhan menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Kalau firman menjadi manusia, yang berubah itu maksudnya apa? Firman menjadi manusia. Firman itu kekal, Pak. Firman itu kekal. Kalau justru kami bertanya, kalau firman menjadi manusia lalu firman itu hilang, berarti firman kamu nggak kekal gitu loh. Itu. Terus sungguh telah kafirlah Allah itu ya, sungguh Allah itu adalah 1 dari 3. Sungguh Allah itu, aku nggak tahu QS berapa yang kamu kutip ya, cuman aku menulis apa yang kamu omongin. Sungguh Allah itu salah 1 dari 3. Siapa yang ngomong kayak gitu? Kekristenan siapa yang ngomong gitu? Salah 1 dari 3. Tidak, Trinitas itu menjelaskan tentang bagaimana Allah yang Esa itu, Pak. Bahwa Allah kami, firman-Nya dan Allahnya itu adalah 1, Esa. Trinitas itu menjelaskan bagaimana Allah yang Esa itu. Justru saya bingung kalau kamu
Oke. Bahwa kalau kamu menyebutkan bahwa firman itu bukan Allah, saya bingung. Berarti kalian itu musyrikin sejati. Kenapa? Islam itu adalah musyrikin sejati karena firman itu bukan Allah. Firman itu berada di dalam diri Allah. Berarti kalian telah mensekutukan Allah mensekutukan Allah yang dengan yang bukan Allah. Firman itu bukan Allah buat kalian. Ya kan? Bagi kami jelas, firman itu adalah Allah. Jadi bukan sekutu. Memang firman itu adalah Allah itu sendiri. Karena apa? Karena Allah itu firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi terlepas itu. Kalian harus belajar itu. Karena kalian kan umi. Kalian itu kan orang yang umi yang tidak mengerti tentang kitab-kitab sebelumnya. Kalian harus banyak belajar. Jangan banyak belajar bahasa Arab. Banyak belajar kitab sebelumnya. Silakan. Ya, itu ku tambahin lagi ya. Jadi pertanyaannya tadi, Yesus itu apa ya? Yesus itu manusia Allah. Betul, kami mengimani Al-Maidah 72 itu. Yesus itu adalah manusia dan Allah. Dia tidak hanya Allah saja. Buktinya apa? Buktinya ini udah ke 199 kali saya bilang bahwa tauhid itu merupakan kata serapan dari gereja ortodoks, yaitu tewahedo atau tauhedo. Artinya unification. Demikian juga kalau kalian tauhid, kalian cek definisinya, ya sama, unification juga. Jadi tauhid itu adalah pemagaran atas iman Tritunggal, tetapi dipakai oleh orang Islam untuk menyerang Tritunggal. Itu aneh. Itu saja. Terima kasih. Berapa waktu lagi ya? Waktu cukup. Sudah habis. Oke, mantap. Kita coba dari temanya adalah ajaran mana yang menyembah manusia. Coba dipertajam di situ aja lah. Silakan dari narasumber Muslim. Kayaknya sudah mulai panas serangan-serangan ini. Bagus ini. Oke, saya duluan Kang Alif ya, boleh ya? Ya, ini kesempatan ketiga dari Muslim. Silakan. Oke. Nah, tadi saya bertanya. Katanya Yesus itu manusia Allah. Nah, ini kan udah menabrak apa yang dikatakan oleh Yesaya 46 pasal nomor 5 tadi. Hendak dengan apa kamu menyamakan aku, kata Tuhan di perjanjian lama. Ucuk-ucuk datang firman jadi manusia, lalu berubah manusia Allah. Nah, ini udah bertabrakan dengan yang tadi. Oke, gak apa-apa. Itu saya tinggalkan dulu, saya jelaskan dulu Al-Qur'annya, karena bagi saya Al-Qur'an lebih penting daripada membahas itu ya. Nah, di sini pakai apa? Laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasa. Nah, di dalam penulisannya di sini juga berbeda Pak ya. Salisu salasa. Nah, di sini di sini ada domah itu kembali kepada Allah, berpelaku huwa. Nah, salasah ini artinya penegasan, makanya di sini ada tamar butohnya, penegasan dari yang 3 tadi. Makanya diartikan salah satu dari 3. Begitu cara memahami teks Arab gitu ya. Bukan nggak ada salah satunya, bukan berarti di situ, bukan berarti harus dituliskan per teks, enggak, karena termasuk di dalam rangkuman ini gitu. Nah, kembali lagi untuk Aderion. Tuhan kamu, Allah kamu nggak bisa jadi manusia. Maha suci Allah dari segala yang bersifat makhluk ya, Pak Aderion. Karena ada sifat mustahil bagi Allah, yaitu mukhallafatul lil hawadis. Itu adalah artinya dia tidak ingin menyerupai dengan makhluknya. Sebagaimana di dalam Quran dikatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan dia. Ngapain dia sampai datang ke dunia? Di mana kuasanya kalau dia turun gitu? Lebih baik dia cuma berkata-kata, memerintah, lalu jadi. Nah, itu yang mempunyai kuasa. Nggak perlu sampai ucuk-ucuk, sampai berubah lewat rahim perempuan, datang-datang nebus dosa. Nggak perlu Tuhan kami kayak gitu. Di mana kuasanya? Nggak ada konsep ketuhanan di dalam Islam seperti itu. Nah, balik lagi ke kitab kalian. Kata Yesus di dalam Yohanes tadi, Yohanes ya saya katakan, tidak ada satupun yang dapat melihat Allah. Ya. Jadi, tidak ada satupun yang melihat Allah, mendengar suaranya pun tidak. Lah, kalian mengatakan Yesus itu manusia Allah. Sekarang Yesus dapat didengar nggak? Rupanya dapat dilihat nggak? Dapat.
udah berbeda dengan apa yang dikatakan Yesus. Sekarang di sini saya melihat Anda bukan saja berantem dengan kitab Anda, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi juga berantem dengan perkataan Yesus, bukan dengan umat Muslim. Begitu loh kawan-kawan. Nah, silakan Kang Alif. Oke, baik. Saya sedikit ini ya, ketika di satu sisi mengatakan mengenal tauhid keesaan, itu ya lucu, manusia Allah atau Allah manusia atau manusia Tuhan manusia itu sendiri sudah menggugurkan kemahaannya. Karena mumasalah lil hawadis itu saling membedakan. Allah berbeda dengan makhluknya, makhluk berbeda dengan Allah. Makanya tadi yang mustahilnya Mas Bang Sub adalah kan mukhalafah lil hawadis, mustahilnya mumasalah lil hawadis saling menyerupai. Nah, itu mustahil, disitulah yang dikatakan tauhid gitu loh. Bahwa Allah ya Allah yang maha gitu, yang tidak sama dengan manusia. Karena kalau manusia itu memiliki sifat lemah gitu, keterbatasan. Allah itu tidak, sang maha, tidak bisa diintervensi. Makanya jelas, kalau mengenai penjelasan tauhid di Islam tegas, jelas gitu. Kalau ngomongin tauhid, tidak mengenal yang namanya menyembah itu, yang sifatnya kemanusiaan itu nggak ada. Yang menyembah, walaupun semulia-mulia Nabi kami, Nabi Muhammad, kami tidak pernah menyembah beliau. Tidak ada. Tapi kami memuliakannya, sangat memuliakan beliau. Seperti juga sama, kami tidak membedakan nabi-nabi, termasuk Nabi Isa. Ayat Al-Quran banyak memuliakan beliau, tapi sebagai statusnya nabi. Gitu. Bahkan dikatakan juga memiliki gelar-gelar nabi itu. Nah, dalam gelar-gelar itu tidak menaikkan status kenabiannya, tapi memuliakannya jauh di atas rata-rata manusia biasa, maksudnya begitu ya. Tidak sampai menaikkan level, memposisikan sebagai Allah kedua atau Allah tiga atau hakikatnya 3 dari 1, enggak. Allah tetap Allah, tidak dipisah-pisahkan. Allah wahdatun fidat, wahdatun fisifat, wahdatun fil afal, itu jelas. Ketika Allah datnya yang tidak bisa dibagi-bagi, Al-Hayyu Al-Qayyum yang memang berdiri sendiri kan gitu. Itu jelas dia. Justru di Islam itu lebih tegas. Lalu bagaimana memahami dengan kata firman tadi? Yuk juga kita pisahkan gitu loh. Itu sifat kemahaan Allah yang ada pada diri Allah itu sendiri. Yang gelar itu yang ada dengan sendirinya gitu loh. Yang ada memang pada diri Allah itu sendiri. Kalau manusia berbicara, ya tentu dari proses belajar. Dari proses yang tidak bisa. Habis ya? Oke. Oke, ya ini kesempatan terakhir di putaran pertama ya. Sebelum masuk putaran kedua bagi teman-teman Kristen. Silakan. 5 menit. Iya, Prah. Aku ya. Iya, oke. Gini loh, tadi aku menarik. Ini kan tidak ada Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sifatnya nggak sama dengan makhluknya. Kan begitu toh? Itu toh. Tapi di Al-Qiyamah ayat 23 jelas bahwa di situ kalian akan melihat Tuhan kalian secara terang-terangan. Kalian tuh bisa melihat. Itu kan arti makhluk. Melihat. Loh, bagi kami 1 Timotius 6 ayat 16, dia adalah cahaya yang tak terhampiri. Memang manusia tidak bisa melihat dia. Itu bagi kami jelas. Yang dilihat siapa? Ya anaknya. Firman itulah yang menyatakan siapa dirinya. Loh, kalau kalian menyebutkan kalau Allah itu nanti, kalau kalian kan akan berdalih gini, oh adik itu kan ini kan di dunia, bukan di kiamat. Nah itu bukan hakikat namanya Pak. Hakikat Tuhan kalian itu bisa terlihat atau tidak? Rupanya hakikat Tuhan kalian bisa terlihat. Lihat konteksnya Aderion, kan gitu kan, kalian kan suka ngomong gitu kan. Lihat konteksnya Aderion, itu kan di dunia, bukan di akhirat. Betul. Justru kalau kamu berbicara tentang akhirat, kalau kamu berbicara tentang hakikat itu suatu hal yang tidak berubah, Pak. Tidak berubah. Tuhan kalian itu bisa dilihat nanti. Bapa itu tidak akan bisa dilihat. Yang dilihat siapa? Lihat di 1 Korintus 2 ayat 4, di 2 Korintus 4 ayat 6, 2 Korintus 4 ayat 6. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Yang kita lihat itu wajah Kristus yang telah menjadi manusia. Bagaimana dengan Bapa? Bisa dilihat nggak? Tidak akan pernah bisa dilihat. Kami konsisten itu bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat. Yang menyatakan dirinya siapa? Allah, anak tunggal Allah yang duduk di dalam pangkuan Bapa itulah. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang bisa melihat Allah kecuali anak tunggal
Allah yang duduk di dalam pangkuannya, dialah yang menyatakan itulah firman. Dan orang Yahudi juga mengakui bahwa sekinahnya Hasem bagi mereka itu yang dilihat itu bukannya Allah Bapa, bukan Hasem, tapi siapa? Itu adalah Memra Allah, mereka sebut Dafar Elohim. Firman, Pak. Itu firman, itu kami selaras. Kalau kalian siapa? Kalian itu ajaran baru, Islam itu ajaran baru. Ajaran baru yang benar-benar satu. Karena gini Pak, kalau cuma hanya Tuhan itu berbicara tentang jumlah, hidung saya satu. Apakah hidung saya Esa? Nah, Tritunggal itu yang menjawab itu. Tritunggal itulah yang menjawab itu. Tuhan kalian bisa dilihat, Bapa itu bisa dilihat nggak? Tidak. Jadi siapa yang menyembah manusia? Kalian. Kenapa? Sifat Tuhan kalian bisa dilihat nanti. Jangan framing dari Rion. Ya memang penting Pak. Memang jangan bilang adakah pernyataan dari Islam dia menyembah manusia. Jangan bilang kalian. Enggak apa-apa, kita jawab. Enggak apa-apa. Nanti aja di argumen aja Pak. Maaf. Sorry. Kalau memang itu salah, oke, silakan. Tajam aja dari Muslim, jangan takut-takut bilang Yesus itu. Ya, silakan Pak. Ini kan lagi battle kita toh. Iya, silakan. Silakan. Ya ini berapa menit lagi nih? Lanjut aja, Pra. Lanjut Pak. Tambahin. Ya aku tambahin dikit lagi ya. Tadi statementnya si Bang Alip tadi keren juga tuh. Kami tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Nah, sementara Nabi Muhammad ini gelar bukan nama. Artinya apa? Yang terpuji. Tapi anehnya, yang terpuji ini juga tercatat dalam surat Al-Fatihah ayat 2. Yaitu Alhamdulillah. Alhamdulillah itu, hamdunya itulah yang terpuji. Segala puji bagi Allah. Jadi, di sini ada dualisme yang terpuji. Allah apa Nabi Muhammad. Makanya kita tidak heran ketika banyak, ini salah satu, ini terkait dengan judul ya, ajaran manusia. Makanya tidak heran ada banyak jihadis atau pembunuhan yang dilakukan ketika orang menistakan atau menghina nama Nabi Muhammad gitu. Nah, yang kedua lagi anehnya di dalam setiap sholat 5 kali kah 7 kali sehari itu kan ada namanya tasyahud. Di tasyahud awal itu ada kata-kata gini Pak. Assalamualaikum ayuhan nabihu warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Jadi semacam ini kepadamu ya Nabi. Jadi itu seakan-akan menunjukkan bahwa Nabi itu masih hidup gitu. Jadi doa itu ditujukan kepada sang Nabi. Jadi ini sama sekali secara tidak langsung seseorang akan tersugesti bahwa dia akan bukan mengimani kepada Allah saja, tapi mengimani dan sangat fanatik terhadap Nabi. Nah, bisa kita lihat dalam sejarah kenabian zaman Israel, tidak ada yang seperti ini sebelumnya. Ini sangat aneh gitu. Nah, kemudian lagi bisa kita lihat ya. Saya kasih contoh, masih ada waktu dikit ya. Saya kasih contoh kejadian yang di Perancis kemarin kalau tahu ya. Itu ingat yang orang guru menggambar Nabi Muhammad. Tapi di situ emang umat Islam secara tidak terang-terangan mengakui bahwa tindakan pemenggalan guru tersebut dan pemenggalan seorang wanita yang ada di gereja itu adalah perbuatan Islam. Tapi secara pseudo mereka secara diam-diam mereka mendukung perlakuan itu dan bahkan memboikot produk Perancis. Ini membuktikan bahwa posisi Nabi Muhammad itu berada levelnya setara dengan Allah atau bisa dikatakan di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa jadi saya tambahkan malam ini. Kalau mau ditambahkan, ya Pra. Iya, masih cukup. Habis waktu. Satu, ya bagus sekali pernyataan dari Bang. Kayak apa sih ini saya sudah menduga akan sampai ke sana. Oke, putaran pertama sudah selesai ya. Mudah-mudahan yang berikutnya ini lebih tajam lagi. Iklan dulu Bang Kaisar, silakan. Oke, Awi, terima kasih Awi waktunya untuk iklan kita yang menyiarkan kebenaran Kristen pada malam hari ini adalah FIC, Family in Christ Official Channel, Martir Channel, Kanuru, Teolog Kontekstual, Urban Channel, Scott Orang Indonesia, Friends Hockey Channel, Papel 88, CAF Channel, Domba Kecil Channel, Bram Mahana, Ferdinand Wardana, Anakronism, Utiwati Mena, Gereja YouTube, WAFM Channel, Murtadin Channel, Sang Apologet 12 Channel. Silakan, Awi.
Makasih Bang Kaiser, semakin banyak di-sharekan semakin kami senang juga. Begitupun ya di Menara Siar Muslim yang dipancarkan selalu dari ketinggian 2 batang bambu, yaitu Penegak Islam Channel, Laskar Jihad Islam, Kata Pengantar Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Akang Satria TV, Uco Tebas, Ua Empire, Sudut Pandang Muslim Channel, Ripa Mau TV, Triun Slayer Comment Center, Lentera Rohani Institute, Yanti Channel, Istiqomah Channel, Rahasia Alif, dan lain-lain. Oke, masih kita ke sesi kedua, putaran kedua, 2 kali 15 menit. Jadi masing-masing punya kesempatan 3 kali 5 untuk menyampaikan sanggahan-sanggahannya, tanggapan-tanggapannya, dan serangan-serangannya. Putaran kedua ini kita berikan kesempatan pertama kepada pihak Kristen. Silakan untuk kembali menyampaikan argumen-argumen yang tajam. Yang untuk membuktikan bahwa tentang mana yang menyembah manusia, ajaran mana yang menyembah manusia. Silakan. Tentang menyembah manusia memang betul di dalam apa namanya solawat Nabi itu memang betul, memang dalam tanda kutip Allah tidak menyembah dia, tapi memang dia berdoa buat Muhammad. Bapak ini jangan ngomong itu hanya apa membuat apa namanya sih, appreciate atau memuji. Tidak, sholawat itu artinya berdoa. Bapak jangan berbohong. Sholawat itu artinya berdoa, bentuk jamak. Dia berdoa. Kenapa? Allah itu berdoa sama siapa? Berdoa dia sama siapa? Yesus jelas berdoa. Yesus berdoa jelas karena dia manusia. Dia menjadi manusia sebagai korban tebusan bagi kita umat manusia. Karena apa? Bagi kami dan Yahudi yang memang selaras ajarannya, mereka cuma hanya menolak Yesus itu adalah Mesias. Bagi mereka itu, mereka menolak Yesus itu adalah Mesias. Tapi pada waktu Yesus menjadi manusia, menjadi korban kita, dia berdoa. Wajar, karena dia manusia. Loh, kalau kalian, sholawat Nabi, kalian itu, sholawat itu bentuk jamak dari doa Bapak. Bapak itu jangan bohong. Kalaupun ada pengertian-pengertian lain, itu adalah pengertian yang setelahnya. Tapi dari arti kata bahasanya itu sendiri, linguistik dari kata sholawat, itu bentuk jamak dari doa. Lalu Allah itu berdoa sama siapa? Bapak jangan bohong. Bapak jangan bohong. Saya tahu persis itu. Kalau sholawat itu bentuk doa. Kalaupun ada yang dinyatakan berbeda, itu adalah doktrin kalian, dogma kalian. Ya, silakan, Edwin. Aipas, silakan Aipas. Ya, jadi dari mana lagi ya lanjutnya? Ya, di dalam apa ya? Aku jadi bingung juga. Ini bertanya ya. Aku mau bertanya. Sebetulnya ini aku salut sih kepada teman-teman Islam. Bolehkah aku menyebut kan Yesus kan juru selamat orang Kristen. Bolehkah aku menyebut kalian umat Islam semua adalah juru selamat? Boleh nggak? Ini nanti dijawab iya atau tidak. Kalian adalah juru selamat. Kenapa? Karena 5 kali sehari kalian mendoakan Nabi Muhammad untuk masuk surga. Sebagaimana kita baca dalam tahiyat akhir. Ini sering di-share sama teman-teman Muslim. Tata cara doa saya juga jadi tergelitik ya. Tata cara sholat. Jadi tulisannya itu gini kira-kira. Saya ingat-ingat aja bahwa semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sama seperti Ibrahim. Nah, jadi Ibrahim ini sudah sudah dilimpahkan rahmat, tapi di dalam doa-doanya saudara-saudara Muslim ini dia meminta supaya agar Nabi Muhammad itu diberi rahmat. Nah, sebenarnya kan, ini saya bingung mana yang sebenarnya penyelamat yang mana. Jadi saya berandai-andai kalau juru selamat kami adalah Yesus Kristus cuma 1 orang. Tapi kalau juru selamat Nabi Muhammad itu banyak. Mungkin ada sekitar 5 miliar orang di dunia yang sholat gitu. Itu aja sih dijawab. Kira-kira boleh nggak saya bilang kalian itu adalah juru selamat gitu aja. Juru selamat Nabi Muhammad. Oke. Itu aja. Oke. Masih ada waktu, silakan. Oke, tentang masalah Isa berapa waktu lagi, Pak? 1 menit 22. 1,5 menit. 1,5. Silakan lanjut aja. Aku banyak banget poin yang harus jadi lobang aku deh. Firman menjadi manusia tidak disebut firman. Oke. Kalau kalian menyebut gini,
Nggak mungkin firman menjadi manusia. Loh, itu Tuhan kamu. Itu Tuhan kamu. Justru tidak mungkin yang maha kuasa itu, tapi kalian menyebutkan dia tidak mungkin menjadi manusia. Itu adalah Tuhan kalian, bukan Tuhan kami. Saya juga bingung kalau kalian menyebutkan kalau Tuhan maha kuasa tapi tidak bisa menjadi manusia. Kalau kami menjelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia, itu menjelaskan bahwa dia maha kuasa. Kalau ada maha kuasa tapi tidak mungkin menjadi manusia, itu bukan maha namanya. Mehe. Namanya mehe. Bukan maha, mehe. Dan kalau kami, Tuhan kami firman menjadi manusia, itu dalam rangka apa, Bapak? Bukan iseng. Bukan iseng. Itu Nabi ngomong korbanot. Kurban penebus dosa yang ada di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Itu kamu baca itu. Dia itu menjanjikan tentang penyelamat. Yang difokus orang-orang Israel itu kan apa sih? Penyelamat, Bapak. Mereka itu kamu bisa tandingin saya sama orang. Oke, waktu cukup. Nantilah itu kalau mau tandingin dengan Yahudi pasti dia bilang tadi mau sambung ke situ. Oke. Sebentar, moderator, Awi bicara. Ya. Banyak permintaan untuk dibukakan chat, mungkin untuk koordinasi. Tolong untuk tetap menjaga ya, teman-teman, untuk menjaga kekondusifan kita dalam berdakwah atau dalam rangka berilmu. Tolong dijaga, silakan saling tapi jaga. Oke, ya, tolong juga. Arjuna, jangan dibiasakan, tolong dijaga daripada nanti chatnya. Ini tolong juga unmute ini jangan dibuka terus ini. Saya tutup, ada lagi yang buka terus ini ya. Nah, untuk unmute saya nggak tahu siapa buka lagi nih. Kang Hendepa ini tolong di ini jangan yang lain Kang Hendepa ini. Ya biar saya atau kami yang memantau ya. Aku juga Pak, aku juga minta waktu. Sebentar aja. Aku juga minta waktu. Jangan sampai pernyataan kami itu disebut penista, Pak. Oke. Kita ini sini bertanding, di sini bertanding. Kita ini di sini bertanding. Betul. Oke, itu aja yang paling penting. Saya khawatir loh. Kami selalu khawatir tentang itu gitu loh. Kami selalu berhati-hati. Oke, maaf. Kalau ada rakes itu pasti saya. Oke, thank you. Ada jawab dari kami, silakan. Kami ada bersama Anda. Jadi, tapi tolong jaga bahasa-bahasa yang mungkin akan menciptakan sesuatu yang nggak nyaman. Silakan keluarkan, tapi tentunya pakai dasar dan menggunakan dalil sehingga kami ada hak jawab untuk itu. Sekali lagi untuk chat ya, tolong untuk chat silakan sesopan mungkin. Saya ingin kalian berilmu di sini. Kalau enggak minta kepada Kang Haesar untuk jadi pembicara nanti ke depannya. Silakan dilanjut teman. Kang Alwi dilanjut. Silakan dari pihak Muslim, Bang Alip atau Bang Yusuf. Kang Alip, boleh saya duluan ya? Boleh ya? Lanjut. Oke, sebelum jalan saya mau share screen dulu. Mari kita belajar bahasa Arab ya. Yang mana tadi dikatakan yang terpuji, kosakata yang terpuji itu adalah hamada. Hamada. Nah, di dalam kosakata Arab mempunyai 3 akar kata. Terus, nah dia bisa berubah-ubah. Kalau menjadi Ahmad, nah Ahmad ini adalah gelar, gitu bos. Nah, kalau menjadi Muhammad, nah ini Hamada nih ya. Karena di sini ada imbuhan mim, nah dia menunjukkan itu orangnya. Ya, jadi belajar bahasa Arab, mana yang terpuji, bingung Anda sendiri jadinya. Nah, jadi seperti kata muajin. Nah, orang yang ajan, Muhammad, orang yang terpuji. Nah, kalau kata asalnya ajan apa? Azana. Kan gitu. Nah, terus tadi untuk aderion, ini perlu belajar bahasa Arab juga. Anda sok tahu gitu ya. Itu di dalam Al-Ahzab 33 nanti saya bukakan. Katanya sholat. Sholat ini kan bersolawat. Solu. Nah, bukan berdoa, Derion. Kalau berdoa, nih ya. Doa. Paham? Jadi beda kosakata. Allah berdoa kepada Nabi Muhammad. Adakah di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33 tertulis doa? Mari kita lihat. Al-Ahzab 33. Saya ingat itu. Al-Ahzab 56 itu. Mohon maaf.
Innallaha wa malaikatahu yusollu, baris bawahi yusollunya sholla alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Enggak ada kata-katanya Yon. Innallaha wa malaikatahu yadu'u alan nabi. Enggak ada. Jadi belajar lagi bahasa Arab. Yusollu dengan doa itu berbeda. Paham? Nah, tadi juga untuk masalah pertanyaan, banyak banget sih sebenarnya yang harus saya selesaikan dari semuanya. Silakan share screen waktunya. Untuk penjelasan Aderion tadi, katanya umat Islam itu Tuhannya nggak bisa jadi manusia. Tadi kan sudah dijelaskan mukhalafatul lil hawadis. Dia tidak mau bukan berarti tidak mampu di situ. Begitu Aderion. Nah, terus pertanyaan saya nih tentang Yesaya tadi. Tentang Yesaya tadi, ini kan juga ditegaskan di Hosea 11 ayat 9 kata saya. Di Hosea 11 ayat 9 itu, saya ulang lagi nih. Saya masih blunder jawaban kalian menurut saya. Di dalam Hosea 11 itu berbunyinya seperti ini, Pak Aderion ya. Maaf ya. Maaf. Enggak. Aku nggak dengar suara kamu. Oh, oke. Cek. Aku nggak dengar suara kamu beneran, serius. Putus, Pak. Tolong ditambahin 1 menit. Bagus. Cek. Oke. Bagus. Mungkin ada Rion, ada masalah di sinyal. Suara saya jelas tadi ya yang sangat jelas semua. Oke. Nah, jadi nggak apa-apa Derion, mungkin suaranya nggak tahu dah. Nah, di sini aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah ya. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Mari, kalau kita lihat lagi di Malaiki nih, Malaiki 36, Malayaki. Malik. Oke. Di sini bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Loh, tiba-tiba ada firman jadi manusia. Di perjanjian lama katanya Tuhan itu nggak berubah. Sebagaimana juga dikatakan di Yesaya tadi, hendak dengan apa kamu menyamakan aku? Ini kan penjelasan yang bertabrakan dengan penjelasan kitab kalian sendiri gitu. Nah, tadi tentang Ahmad, Muhammad sudah dijelaskan juga ya. Mungkin saya ingat-ingat dulu Kang Alif karena banyak banget gitu yang perlu dijawab. Silakan. Oke, makasih. Tadi sebagian banyak sudah dijelaskan. Cuman menarik sih ketika Bang Kai Pastor Aderion selalu memaksakan dari kata solawat dan lain sebagainya. Ya kata solawat sendiri memang itu banyak makna. Ingat loh, makanya dikatakan Allah itu ketika bersolawat, maka kalimatnya adalah rahmat Allah kepada Nabi Muhammad gitu. Kami mengucapkan solawat, contoh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tentu kami yang menghubungkan bahwa Allah, ya Allah, tolong limpahkan lagi rahmat kepada Nabi kami. Bukan maksud Nabi Muhammad tidak mendapatkan rahmat, justru Allah sudah memberikan rahmatnya. Dan dari kepenuhan rahmat itu, sehingga ketika kami bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah bersalawat juga kepada kami. Kami saling, makanya itu kata yang saling berkaitan gitu. Dari semua itu, semua sudah memisahkan siapa nabi kami manusia biasa yang statusnya sebagai nabi yang dimuliakan, siapa Allah Tuhan kami yang merahmati segala makhluknya, dan siapa kami yang berdoa. Mengutip tadi kalimat di tahiyat atau tasyahud ya, justru di situ jelas, itu bahkan kalimat ketika Allah berkomunikasi langsung di Isra. Bagaimana ketika Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatullah, segala keberkahan dan rahmat Allah hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Dan itu dibalas lagi oleh Allah. Itu sudah jelas konteksnya ya. Lalu kembali kami sangat waktu habis. Baik, terima kasih. Silakan 5 menit kedua kepada Kristen. Aku sebentar aja, Pak. Fokus ke tema. Silakan. Ya. Aku fokus sebentar. Sholawat Allah. Sholawat Allah sudah sholawat itu artinya sudah memberi rahmat. Kalau sudah memberi, kenapa bersolawat? Ya ini tuh bukan hanya anjuran kepada ini ya. Allah di sini tidak memberi anjuran bukan hanya memberi anjuran kepada umat manusia, bukan, tapi dia bersolawat. Gitu loh.
Dia bersolawat untuk Muhammad. Kalau memang sudah memberi, kenapa bersolawat? Kenapa harus bersolawat? Kenapa harus bersolawat? Kenapa harus berdoa? Bapak, solawat itu artinya doa. Kamu jangan berbohong, Alif. Solawat itu berdoa. Kalaupun ada pengertian setelahnya, itu doktrin kalian. Solawat itu dalam bahasa Arab, itu doa. Kamu jangan berbohong. Saya sudah ngecek itu. Solawat itu artinya berdoa. Bukan ada memuji. Jangan diulang-ulang pernyataannya. Saran jangan diulang-ulang. Tidak mau bukan tidak bisa menjadi manusia. Ini pernyataannya Yusuf. Tidak mau bukan menjadi tidak manusia. Begini loh Pak. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Ya, jelas ya. Allah itu roh. Justru karena Allah itu roh, dia menjadi manusia. Kalau misalnya kami menyebutkan bahwa Allah itu manusia, bagaimana mungkin Allah itu yang adalah notabene manusia menjadi manusia? Justru karena itu Allah itu roh, dia dapat menjadi manusia. Can you get it? Bisa nggak lo artiin maksud gue apa? Justru karena Allah itu roh yang tidak kelihatan, dia bisa menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Bukan disebut orang Kristen itu nggak pernah menyebut Allah itu manusia, tidak. Dia itu bukan manusia, justru kalau lucu, kalau Allah itu manusia menjadi manusia kan? Manusia menjadi manusia bagaimana logikanya? Ngerti nggak building yang gue bangun di sini sekarang? Justru karena Allah itu bukan manusia, dia bisa dapat menjadi manusia. Kalian ini, Tuhan kalian tidak bisa menjadi manusia.